Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salam kasih untuk kita sekalian dari Tuhan Yesus. Bersyukur kita boleh lagi diperjumpakan di saat ini dalam satu program Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 27 Juli 2022 bersama dengan saya, Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Kita akan membaca firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 21 hingga 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh kembali Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kami membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu. Sebagai pegangan hidup kami, sebagai penuntun kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Bekerja, berkarya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan di saat ini kami persiapkan hati, pikiran kami. Sehingga ketika firman disampaikan, kami mampu mengerti, terlebih kami boleh menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah pada kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab 1 Korintus pasal 10, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, mendua hati membangkitkan cemburu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan sampai datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan juga Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita lihat bahwa Allah menghendaki agar kita tidak dibinasakan. Dia menginginkan kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga agar tujuannya itu boleh tercapai. Dia, Allah kita, berkorban sampai mati di kayu salib. Inilah kasih tanpa syarat. Unconditional love. Dan kita saat ini tinggal menikmati karya penyelamatan yang sudah Allah kerjakan dengan hidup setia. Mempertahankan iman kita kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita sebagai umat Allah berjalan dalam dosa. Ketika kita tidak setia kepada Allah, Allah sangat marah dan Ia menganggap kita sebagai musuhnya. Allah bahkan akan menghakimi kita. Itulah yang dikatakan dalam Yesaya 63 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Oleh karena itu, pembacaan kita di saat ini mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Dan kita harus ingat bahwa Ia tidak mentolerir
setiap dosa di tengah-tengah kita sebagai umatnya. Saudaraku, saat kita dengan benar mengenal karakter Allah, kita juga dapat mengerti kasih Allah pada kita yang dapat digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita di minggu kemarin. Bapak Ibu Saudaraku, kecemburuan Allah untuk gerejanya secara tepat mendemonstrasikan kasih-Nya pada kita. Kasih Allah untuk kita dibangun atas dasar kebenaran dan kekudusan. Dan kita harus menanggapi kasih-Nya dengan sikap yang benar. Hanya dengan cara demikian kita dapat tinggal dalam kasih-Nya. Jangan kita mendua hati. Kita menimbulkan kecemburuan, kemarahan, kesedihan, patah hati, berduka, bahkan juga bertengkar, dendam, dan penganiayaan, bahkan permusuhan. Orang Kristen yang menduakan cinta, perhatian, dan imannya kepada Tuhan Yesus dan beralih kepada berhala membangkitkan kecemburuan. Maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Bapak Ibu Saudaraku, beberapa orang Kristen di Korintus dalam konteks bacaan kita di saat ini rupanya sering mengikut cara pesta, makan, minum dalam penyembahan berhala. Dan mereka terpengaruh dengan cara hidup dan perilaku penyembah berhala. Hal itu membuat pertentangan, perpecahan, dan bahkan batu sandungan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan keluarga. Karena itu Rasul Paulus meminta agar mereka tidak ikut dalam perjamuan penyembahan berhala dan meninggalkan tingkah laku yang tidak menjaga kekudusan dan kesucian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kelemahan kita sebagai manusia adalah lebih suka pada hal-hal yang bersifat materi, yang menyenangkan tubuh daripada hal-hal rohani yang membutuhkan disiplin, ketekunan, kesucian, dan kekudusan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan melawan dosa. Saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Sikap dan iman mendua akan membuat ada pihak yang terluka dan berduka. Karena itu Rasul Paulus memperingatkan agar janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Bahkan mendua hati, iman mendukakan Roh Kudus. Kata Yesus Kristus, mendukakan dan menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Lukas 12 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku, menghujat adalah mencaci, mencela, memfitnah dalam perkataan dan juga perbuatan. Firman hari ini mengingatkan saudara dan juga saya agar menghindar dan
memenuhi diri dan dari praktek hidup, menjauhkan diri dari praktek hidup mendua yang membuat orang lain disakiti, orang lain dilukai dan dilecehkan. Mendua iman dan perhatian membuat Tuhan Yesus cemburu. Mendua iman dan perilaku adalah menghujat Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati di saat ini. Kami boleh lagi dikuatkan melalui firman-Mu. Dan kiranya melalui firman ini semakin memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tetap terus berjalan bersama dengan Yesus. Setia menghadapi tantangan hidup, pergumulan hidup. Tetapi satu yang kami yakin, ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, ada jalan keluar, ada solusi, dan bahkan ada kepastian hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua, pemirsa, bahkan juga jemaat yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Dalam kehidupan kami, keseharian kami, tugas tanggung jawab kami yang kami usahakan setiap hari, kiranya Tuhan memberkati. Terlebih lagi juga Tuhan, jerih juang setiap hari yang kami usahakan ini, kami boleh menikmati hasil di balik kerja keras kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua jemaat-Mu, lebih khusus jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dari kolom 1 hingga kolom 27. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang ada, diberkati Tuhan. Tantangan hidup yang kami hadapi, pergumulan hidup yang hadir dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kami melewati tantangan hidup, pergumulan hidup ini. Masalah baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, mari Tuhan mampukan kami. Terlebih lagi juga Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan sakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan, mereka butuhkan, mereka perlukan. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan, baik berusaha mencari pekerjaan, mari Tuhan berikan mereka semangat. Berikan mereka keyakinan bahwa ketika mereka serahkan semua kepada Yesus, ada jaminan dalam kehidupan masa depan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anggota jemaat-Mu yang di saat ini dalam syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik syukur kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam pekerjaan, maupun juga syukur atas anugerah Tuhan ditambahkan usia perkawinan maupun usia kelahiran. Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan anugerah berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Diaken, Penatua dari kolom 1 hingga kolom 27. Bahkan juga Penatua, Bipra. Semua ketua-ketua kelompok, UPK kolom, tim kerja. Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Para pendeta, vikaris pendeta, kostor, pegawai gereja. Kami percaya Tuhan juga yang akan senantiasa memperlengkapi kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, tim multimedia Gemi Maranatha Pas Selatan yang dengan setia mempersiapkan, bahkan juga mengusahakan untuk boleh ditayangkan renungan harian keluarga. Semua tim yang memberikan diri diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka, keseharian, pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang akan tetap terus campur tangan dalam kehidupan mereka.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami juga menopang dalam doa buat kehidupan para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemerintah kami. Dari tingkat pusat hingga yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2. Perangkat kelurahan. Kayaknya Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka melaksanakan tanggung jawab yang walaupun berat. Tetapi ketika mereka serahkan semua kepada Tuhan, mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab ini sehingga boleh tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seantero kehidupan kami, jiwa dan raga kami, kami persiapkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pakai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersyukur kita boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Dan saya yakin dan percaya kita yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita ikut terus di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan semua tayangan program Renungan Harian Keluarga yang tentunya dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan pribadi kita, bahkan juga sesama kita. Like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soli Deo Gloria.